Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian maghrib yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah kita kembali diberikan kekuatan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam cuaca yang sedikit kurang bersahabat, dan alhamdulillah kita bisa menghadiri daripada kajian rutin kita pada setiap Selasa malam Rabu dalam segmen tadabbur dan tafsir ayat-ayat pilihan. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam surah An-Nur ayat yang ke-36. Namun sebelumnya, seperti kebiasaan kita pada pertemuan sebelumnya, kita minta salah seorang di antara jemaah untuk membacakan ayat tersebut sekaligus dengan silakan siapa yang siap, insyaallah dapat pahala yang banyak dan kita yang ikut insyaallah. Siapa yang bisa baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. Artinya, cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Sekarang kita akan baca secara berjamaah ya, supaya semuanya kita dapat ya. Silakan diikuti jamaah sekalian, mulai daripada ta'awudz isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adina Allah. Fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yudhkar. Fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yudhkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal.
يعلم فيها بالغدو والآصال. Alhamdulillah. Ayat yang ke-35 berbicara tentang cahaya, dan sudah 2 kali pertemuan kita jelaskan ayat tersebut. Apa kaitannya antara ayat yang ke-35 dengan ayat yang ke-36? Kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu sedikit. Kita ulang kembali. Allah berfirman pada ayat yang ke-36, fi buyutin. Cahaya itu di rumah-rumah. Bentuk jamak daripada bait. Bait itu rumah, buyut itu rumah-rumah. Ini adalah sinonim daripada masajid. Jadi fi buyutin itu fi masajid. Dan kenapa masjid itu di antara namanya adalah buyutullah, rumah-rumah Allah, itu diistilahkan dengan istilah para ulama kita idhafatu tasyrif. Namanya idhafatu tasyrif, disandarkan kepemilikannya karena kemuliaannya. Jadi bukan berarti bahwa kalau kita mengatakan rumahnya Allah, Allah butuh tempat tinggal. Tidak seperti ini. Kalau makhluk yang dikatakan rumahnya si fulan, rumahnya, nah itu memang tempat tinggal. Itu menunjukkan bahwa ketika rumah itu, tempat tinggal itu disandarkan kepada makhluk, menunjukkan makhluk itu membutuhkan tempat tinggal tersebut. Maka ketika rumah, buyut, Baitullah, rumahnya Allah, Ka'bah, Masjidil Haram, dan semua masjid yang dibangun di atas permukaan bumi ini atas nama Allah, yang tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah buyutullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masuk dalam istilah idhafatul tasyrif, disandarkan kepemilikan rumah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah punya hajat dan kebutuhan terhadap benda tersebut. Akan tetapi karena tempat tersebut adalah tempat yang paling mulia, maka disandarkan kepemilikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh daripada kemuliaan yang bernama masjid? Bahwa ketika kita sholat di tempat itu tidak sama pahalanya ketika kita sholat di rumah. Nabi mengatakan sholat berjamaah kita perlu sholat dan bisa naik 20 darajat. Sholat jamaah dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendiri. Itu karena tempat yang bernama masjid memang adalah tempat yang paling mulia. Ada kekhususan yang dimiliki oleh masjid itu. Insya Allah sebentar kita akan menjelaskan, mengambil pijakan dari ayat ini, apa pengertian memakmurkan masjid. Apa pengertian memakmurkan masjid kita akan bahas dalam ayat ini insya Allah. Namun masih kita bertanya apa kaitannya antara ayat ke-35 yang berbicara tentang cahaya, kemudian Allah menambahkan fi buyutin. Nah, di situ dijelaskan juga terjemahannya, cahaya itu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita bertanya tentang di mana cahaya itu kita bisa peroleh, salah satu di antara tempatnya dan alamatnya adalah fi buyutin, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada kegelapan, ada masalah, ada problema yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, salah satu di antara cara
untuk menerangi hati-hati kita atau untuk menghilangkan rasa gundah dan masalah yang kita terpa dalam kehidupan ini, salah satu di antaranya adalah pergilah ke masjid. Yang pertama adalah di waktu-waktu sholat, untuk itu yang pertama, termasuk di antaranya yang bukan waktu sholat. Ketika seseorang pergi ke masjid untuk mungkin sholat sunnah, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihilangkan masalahnya, itu juga merupakan salah satu di antara fungsi daripada masjid itu. Oleh karena itu, banyak di antara kita ketika ada masalah di rumah, begitu kita pergi ke masjid, hilang kita punya masalah itu, karena memang masjid adalah tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya sehingga ada syariat namanya beriktikaf, terutama 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Kita dianjurkan untuk mengambil keberkahan masjid itu dengan hukum-hukumnya yang telah dijelaskan di dalam hukum fikih. Baik, apa yang dimaksud dengan fi buyutin, cahaya itu ditemukan di masjid-masjid? Bagaimana cara menemukan cahaya di masjid-masjid? Ay yuta'abbadu billahi fi buyutin 'azimatin fadilatin hiya ahabbul biqa'i ilaihi wa hiya al-masajid. Jadi di masjid, di rumah-rumah itu ditemukan cahaya, maksudnya masjid itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar bahwa kita pergi tempat itu, akan tetapi memanfaatkan misi dan fungsi daripada masjid itu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini adalah tempat yang sangat agung, tempat yang sangat mulia. Hiya ahabbul biqa'i ilallah, inilah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hiya al-masajid, yaitu masjid-masjid, tempat inilah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala pengorbanan yang muncul dari kita yang ada kaitannya dengan masjid, maka pasti kita akan ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya apa saja yang ada kaitannya dengan masjid, membangun masjid, membersihkan masjid, tempat kita ada untuk masjid, pokoknya apa saja yang ada kaitannya dengan masjid, pasti dia akan ikut mulia, disebabkan karena tempat tersebut adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti adakah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini namanya mafhumul mukhalafah. Jadi dalam Al-Quran atau dalam hadits Nabi SAW, kalau disebutkan ada tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dapat dipahami ada juga tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana tempat yang kira-kira paling dibenci? Pasar. Ternyata sudah banyak di antara kita yang tahu. Terus kalau begitu kita lihat pasar lagi. Ya, mall. Ya. Nah, itu contohnya. Kafe-kafe. Ya, maksudnya itu. Pokoknya semua tempat-tempat yang kita tempati untuk berbelanja, bertransaksi, itu berdasarkan hadis. Bukan saya bilangnya. Nabi SAW mengatakan, ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha wa abghadul biqa'i ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu pasar. Baik, jangan langsung mengambil kesimpulan. Jadi, kenapa masjid itu Nabi katakan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tempat itulah semua pembicaraan ada. Semua pembicaraan ada. Sama di kafe-kafe,
di kafe-kafe itu semua pembicaraan ada. Orang bisnis, orang bicara politik, orang macam-macam ada semua di situ. Makanya kita akan menemukan berbagai macam corak komunikasi, bahasa, karakter. Disitulah dia yang bernama asal. Maksudnya di tempat itu semua bisa masuk, ya. Mulai daripada orang yang paling bagus sampai pada orang paling jahat, semua ada di tempat itu. Ada pun masjid, maka kita akan melihat ketika orang masuk ke dalam masjid, paling minimal ia berusaha untuk mensolehkan dirinya. Paling minimal berusaha untuk mensolehkan dirinya. Paling minimal berpura-pura menjadi orang yang saleh. Paling minimal berpura-pura menjadi orang yang saleh. Ini saya tidak berbicara tentang orang munafik, tapi saya berbicara yang kenyataan. Sekarang ini banyak pencuri yang pura-pura sholat, masuk ke dalam masjid, ternyata pura-pura sholat. Oh, dijalin-jalin, gimana jalannya? Oh, di sana. Oh, ternyata setelah itu ternyata pencuri. Nah, ini saya maksudkan paling minimal orang yang datang ke tempat itu berpura-pura menjadi orang saleh. Ada pun tentang niat-niat kita, kita tidak akan pernah masuk pada wilayah itu karena dialah yang paling tahu tentang. Tapi kita maksudkan ini adalah penjahat yang betul-betul ya penjahat. Baik, Allah mengizinkan. Jadi Allah mengizinkan antufa'a untuk dimuliakan. Allah mengizinkan agar dimuliakan dan agar disebutkan di tempat itu namanya. Baik. Jadi turfa dimuliakan atau diangkat atau ditinggikan. Allah berfirman dalam ayat yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu di antara kalian, derajat beberapa tingkatan. Jadi Allah mengangkat dan Allah meninggikan. Jadi biasanya dimuliakan itu bisa secara fisik dan bisa bermakna non fisik. Dimuliakan bisa dalam arti secara fisik. Memang disuruh duduk di tempat yang agak tinggi, yang di bawah, di atas itu namanya dimuliakan. Atau dalam arti dimuliakan, diberikan tempat, ya, diberikan kekhususan. Insya Allah. Maka tempat yang bernama masjid ini Allah Subhanahu wa taala izinkan. Apa makna daripada diizinkan di sini? Ternyata amara wa wassa. Mengizinkan di situ maksudnya lebih jelas adalah diperintahkan oleh Allah, bahkan diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan dan untuk disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, untuk disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan hadani majmu'u ahkamil masajid. Jadi ditinggikan dan dimuliakan. Satu. Yang kedua disebut di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua hal yang berkaitan dengan hukum-hukum masjid. Jadi ditinggikan atau dimuliakan, kemudian disebutkan nama Allah. Inilah yang berkaitan dengan hukum memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan masjid itu hanya dua. Yang pertama dimuliakan masjid Allah, yang kedua disebut nama Allah di dalamnya. Nah, itu secara umum dua. Sehingga dikatakan di sini hadani majmu'u ahkamil masajid. Dua hal inilah yang menjadi hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid. Jadi ada hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid.
Sekarang, apa contoh daripada memuliakan masjid itu? Yang ketika kita memuliakan, itulah makna memakmurkan. Yang ketika kita memuliakan, itulah diantara makna memakmurkan. Fayadkhulu fi rafiha, maka masuk dalam contoh-contoh memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam kaitannya dengan mengurus fisiknya masjid. Dalam kaitannya dengan mengurus fisiknya masjid itu. Yang pertama adalah binauha. Yang pertama adalah ketika kita membangun masjid, itu artinya kita meninggikan dan memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik itu secara pribadi, ada orang yang diberikan rezeki dan karunia Allah, dia bisa membangun masjid sendirian, Pak. Tanahnya sendiri, kemudian dia bangun fisiknya sendiri, kemudian supaya bagus dia cari imam, dia cari muadzin, dia cari pengurus, kemudian mungkin dia kasih honor itu semuanya, sehingga masjid itu betul-betul terurus dengan baik. Maka itu yang pertama, rafuha, yakni binauha, membangunnya. Bagaimana keutamaan tentang membangun masjid ini? Oh, ada hadis Nabi SAW yang sahih yang mengatakan, "Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid, maka Allah akan membangunkan baginya istana di dalam surga. Berarti itu surga jemaah sekalian. Secara umum ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, itu insya Allah kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi fasilitas surga itu ternyata bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Secara umum kita ini sholat, secara umum kita ini puasa, secara umum kita ini bersyahadat. Semua kita melakukan rukun Islam. Tidak ada umat Islam yang tidak sholat. Ya, dalam artian harus umat Islam itu sholat. Tapi kalau membangun masjid dan tidak membangun masjid, tidak semua umat Islam membangun masjid. Ya, ada faktor. Mungkin karena ketidakmampuan. Ya, mungkin karena sebenarnya ada tapi dia tidak mau. Maka di sini berlaku siapa yang berusaha, maka dia akan mendapatkan daripada usaha itu. Wa an laysa lil-insani illa ma sa'a. Tidak ada yang didapatkan oleh manusia itu terkecuali apa yang dia usahakan. Maka di dalam surga nanti bisa saja ada orang yang memiliki tambahan tempat tinggal yang tidak dimiliki oleh yang sebelumnya. Umpamanya ada sama-sama dua orang kaya, sama-sama dua orang mampu. Maka yang satu membangun masjid, yang satu tidak membangun masjid. Insya Allah sama-sama tinggal dalam surga. Tapi yang satu ada tambahan istananya. Kenapa? Karena dia membangun masjid. Berarti dia bukan sesuatu yang sifatnya terima jadi, akan tetapi akan dilihat amalan apa yang dilakukan oleh sang hamba itu ada tambahan fasilitas di dalam surga. Dan memang penjelasan para ulama bahwa surga itu sudah ada sekarang dan neraka itu sudah ada sekarang, tapi terus dibenahi, ditambah fasilitasnya, terutama bagi orang-orang yang ada tambahan amal solehnya. Di surga juga ditambahkan amalan-amalan solehnya. Kira-kira kalau saya ingin membuat satu contoh perumpamaan, Pak. Umpamanya ada orang yang beli rumah dengan sistem cicil, dengan sistem angsuran. Maka developer itu mungkin karena uangnya lancar masuk, ya pembangunannya juga lancar. Ada pun yang tidak lancar pembangunannya, tidak maju-maju pembangunannya. Datang lihat, kenapa rumah saya tidak bertambah-tambah? Tidak ada uang angsuranmu, bahkan menunggak beberapa bulan. Nah, kira-kira seperti contohnya saya tidak persis. Maka orang-orang yang diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga berbanding lurus dengan usaha yang dia lakukan di
Begitu juga barang siapa yang menjaga sholat tarawih, barang siapa yang menjaga sholat duha, semuanya itu disebutkan fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya semuanya. Apalagi di antaranya wa kanasuha wa tanzifuha minan najasati wal adha wa sawmuha minal majani was-sibyan alladziina la yatahaffazuna 'an najasat. Jadi ternyata memuliakan masjid itu jamaah sekalian, memakmurkan masjid itu adalah yang pertama membangunnya, kemudian yang menjaga kebersihannya, ketertibannya, keamanannya, sehingga kita merasa nyaman dalam melaksanakan ibadah saja. Memang seperti di sini Pak, saya bukan menambah-nambah. Di sini katakan dia bangun, kemudian dia sapu, dia bersihkan, dia jauhkan dari hal-hal yang bisa membuat ketidaknyamanan. Ya, kalau di sini dikatakan dia jaga jangan sampai ada orang-orang yang masuk ke dalam ya membuat hal-hal yang menyebabkan masjid itu kotor dan sebagainya. Ya. Kemudian wa 'anil kafir wa an tusana min waqti fiha wa raf'il aswati bi ghairi dzikrillah. Termasuk antaranya adalah dijaga masjid itu jangan sampai dijadikan sebagai tempat senda gurau. Ya, bahkan termasuk antaranya mengangkat suara yang tidak berkaitan dengan zikrullah. Ya, jadi ini bukan berarti kebetulan karena saya yang ceramah, tapi ini memang diantara contoh. Nah, contohnya kita kan angkat suara. Ini saya angkat suara pakai mic lagi. Nah, mengangkat suara seperti ini dibolehkan karena dia berkaitan dengan zikrullah, di mana kita menjelaskan ayat, ya, kemudian dapat kita pahami karena membaca Al-Quran itu adalah bagian daripada zikrullah. Selain daripada itu, maka masjid ini betul-betul kita harus jaga dengan baik. Ya, maka ketika masjid itu yang menjadi nyaman, menjadi teratur, ya, pokoknya ini kita tinggal di dalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu di antara harta-harta kita yang tepat sasaran insyaallah. Ya mungkin kalau kita katakan bahwa kenapa ini masjid tidak pakai AC lagi, umpamanya tidak pakai pendingin lagi. Oh, kita tanya contoh saja. Kenapa tidak pakai apa? Ya gelap-gelapin. Kebetulan tidak habis dana ini pakai dia, terpaksa kita bergelap-gelap ini. Maka ketika kita ternyata itu sebabnya. Maka kita bersemangat ya untuk menyumbang seberapa kemampuan kita. Kenapa ini masjid kotor-kotor ini Pak? Tidak ada cleaning service-nya Pak. Kenapa tidak ada masjidnya? Tidak ada yang bisa, ya tentu tidak mungkin gratis. Tidak ada yang bisa dipakai untuk mengganti karyawan itu Pak. Kalau begitu jangan ambil, pokoknya 24 jam. Ya. Tidak ada yang mau Pak. Kenapa tidak mau? 500.000 ini tambahkan 2 juta, 3 juta. Maka uang-uang kita yang masuk ini, kalau dia dipakai untuk kenyamanan jamaah ini, itu termasuk di antara anturfa'ah, dimuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, ya kita pengurus masjid ini, ya tentu pertengahan dalam mengelola dana-dana rumah ini. Ya, maksudnya bagaimana? Ya kadang-kadang ada di suatu tempat, ya pokoknya apa saja, ya mungkin tidak merupakan kebutuhan yang sifatnya masjid itu, ya apalagi ketika jamaah yang datang, tidak usah itu, tapi dia maksakan, ya hal-hal yang ya mungkin saya tidak sebutkan apa. Sebagaimana juga tentu kita merasa bersedih ketika masjid itu membutuhkan ini, membutuhkan itu, tapi ternyata pengurus masjidnya itu menahan-nahan uang tersebut. Ya sudah butuh direnovasi kamar mandinya, sudah butuh ini, apa dan sebagainya. Tapi ternyata begitu saja. Karpetnya ya sudah robek-robek apa semuanya. Padahal saldonya 100 juta. Kenapa dirobek-robek ini? Ya kalau kita sudah bersih-bersih, kenapa? Tidak diurus. Nah ini masuk di dalamnya contoh-contoh yang disebutkan dalam ayat ini.
fi buyutin adinallahu an turfa, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan untuk dimuliakan. Yang pertama tadi ternyata adalah berkaitan dengan fisiknya masjid itu, membangunnya, menyapunya, dan lain sebagainya berkaitan dengan urusan masjid ini. Ya, bahkan itu di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi yang kita lihat berapa ribu pekerjaan itu, Pak. Ya, yang dua masjid ini kita lihat luar biasa, Pak. Itu betul-betul dibuat waktu sholat. Ya, para pekerja-pekerja itu betul-betul non-stop. Ya, kadang-kadang kita lihat itu apa? Dia pakai tangga tinggi itu untuk sekedar melangit lampu-lampunya. Ya, itu perlu kita contoh. Ya, bagaimana kerajaan Arab Saudi menggelontorkan dana dan masuk dalam anggaran belanja negara untuk ya membuat kenyamanan bagi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan itu, Pak. Jutaan tapi bersih. Ya, jutaan tapi bersih. Mana kita pernah menemukan ya kamar mandinya, lorong apa semua itu. Ya, tidak berhenti di dilayani bersih. Bahkan pekerja-pekerja itu bersih, Pak, bersih-bersih. Ya, ini. Dan betul-betul mereka profesional. Pernah ada pengalaman seorang teman di musim haji. Di musim haji itu di pelataran tempat tawaf. Kan ramai di pelataran tempat tawaf. Jangankan di musim haji, di musim bukan haji saja tetap ramai. Apalagi di musim haji. Jadi ada temannya tawaf itu, Pak, tawaf. Tiba-tiba kasihan ada orang yang sudah lanjut usia. Itu buang air besar di situ di pelataran, bisa bayangkan. Ya, bisa di sana kan namanya itu orang tua. Maka ya bisa dibayangkan kalau pengurus masjid kita. Mati bro. Ya. Ini Pak, masya Allah, karena profesional sekali. Di tengah jutaan orang itu pekerjaan itu langsung buat polis lain. Langsung ambil di polis lain itu, ya. Kemudian, masya Allah, tidak sampai 10 menit itu Pak bersih, langsung orang tahu lagi. Jadi, ya, perhatikanlah hal-hal yang positif ya ketika kita kesana. Masya Allah, air zam-zamnya. Pernah kita mau minum habis. Tidak pernah Pak. Ada yang dingin, ya, ada yang bukan, ya, ada yang tidak dingin, semua di situ. Dan sampai sekarang sepengetahuan saya Pak, itu ada zam-zam masih tetap diangkut dari Mekah ke Madinah. Belum ada kayak seperti PDAM itu pakai pipa, belum ada. Itu secara manual diangkat dari kota Mekah ke Madinah untuk kebutuhan jamaah. Dan itu tidak pernah kita lihat kewalahan ya sedikit pun. Masya Allah. Dan yang uniknya di sana itu Pak, tidak ada cilingan. Tidak ada cilingan. Kira-kira itu kalau ada cilingan Pak, berapa itu dia dapat satu kali sholat itu. Ya, tapi pemerintah asal tidak memanfaatkan itu. Itu perlu kita pahami. Ya. Kita bayangkan itu kalau seandainya itu berlaku cilingan itu sejak waktu sholat itu. Apalagi orang ini memang mau pergi beribadah, mau pergi beramal, pokoknya kedua itu. Ya. Itu menunjukkan bahwa masya Allah, Arab Saudi betul-betul menggelontorkan dana dalam rangka mengamalkan fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Sekarang kita masuk pada hukum yang kedua. Apa yang dimaksud dengan dan disebutkan di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhkara fiha ismuhu. Yadkhulu fi dzalika as-salatu fiha farduha wa nafluha. Masuk di dalamnya berzikir kepada Allah di rumah-rumah Allah, yaitu salat baik fardunya ataupun salat sunatnya. Jadi berzikir kepada Allah di rumah Allah
masuk seluruh salat, mau salat fardu, mau salat sunnah, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran, wa tasbih, wa tahmid, bertasbih, bertahlil, wa ghairuhu min anwa'id dzikri, dan seluruh macam-macam zikir yang kita kenal, yang kita amalkan dalam keseharian kita. Wa ta'allumul ilmi wat ta'lim, dan mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, at-ta'allum wat ta'lim. Kira-kira contohnya seperti apa kita lakukan sekarang ini, at-ta'allum wat ta'lim, yaitu majelis ta'lim. Ya, at-ta'allum wat ta'lim wal mudzakaratu fiha, ya kita belajar di tempat itu. Nah, saya ingat Pak ketika masih mahasiswa di Madinah dulu, itu di musim-musim hujan kami itu bisa dikatakan mungkin di atas 50% itu mahasiswa belajar di masjid, Pak. Belajar di masjid. Maka ketika kita mengulang pelajaran dalam rangka untuk menghadapi ujian besok hari, maka mengulang pelajaran itu masuk di antara contoh berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mungkin pergi ke masjid, dia bawa buku-buku agama, dia belajar, dia baca-baca, ya majalah-majalah Islami, itu masuk di dalamnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kalau membaca Al-Quran, lebih-lebih kalau berzikir, ya bertasbih, ya dan seterusnya dan seterusnya. Wal mudzakaratu fiha wal i'tikaf, termasuk di dalamnya beriktikaf. Itu adalah bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadatin allati tuf'alu fil masajid, dan lain-lain sebagainya di antara variasi-variasi ibadah yang memang lumrah dilakukan di masjid. Makanya sekalian, harus kita berusaha untuk mengamalkan dua poin ini, memakmurkan masjid itu dengan cara memuliakannya. Yang pertama tadi memelihara fisiknya, kemudian yang kedua adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Maka termasuk di antaranya yang sekalian, masjid ini perlu kita manfaatkan untuk menambah wawasan daripada jamaah kita. Di mana tidak semua orang belajar di pendidikan formal, pendidikan agama, tidak semua. Iya. Maka untuk mengimbangi itu, sementara kita ini setiap muslim wajib mengetahui bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara puasa, bagaimana tata cara berpuasa. Ya. Di mana kita bisa dapatkan kalau kita tidak sekolah secara formal, tidak masuk perguruan tinggi Islam? Salah satu di antaranya adalah melakukan satu kegiatan rutinitas yang namanya taklim, ya, di masjid-masjid seperti apa yang kita lakukan, ya, sekarang ini setiap pekan, ya, atau satu kali paling minimal satu bulan untuk menambah wawasan-wawasan daripada jamaah kita itu, ya. Ada salah seorang jamaah tadi, insya Allah, kalaupun beliau ada sekarang, ya, insya Allah itu sebagai contoh, saya tidak akan sebutkan namanya, ya. Tadi waktu saya sholat, ya, ada salah seorang jamaah kita di samping saya juga imam masih pada rakaat pertama tadi, tapi alhamdulillah saya masih dapat rukunya imam, ya. Jadi saya masih dapat rukunya imam. Bagaimana orang yang datang tidak lagi mendapatkan bacaan imam, tapi mendapatkan tinggal rukunya imam? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man adraka ruku'an faqad adraka rak'ah." Siapa yang mendapatkan rukunya imam, maka dia terhitung mendapatkan satu rakaat. Berarti dia tidak masuk kalau dia mendapatkan rukunya imam. Jadi bagaimana caranya? Dia langsung takbir, Allahu Akbar, langsung ruku bersama dengan imam, tanpa perlu membaca apa-apa kecuali takbiratul ihram saja. Adapun ketika imam itu sudah bergerak naik ke atas, maka itu sudah terhitung yang datang itu sudah masuk. Maka kalau imamnya sudah berdiri begini,
Jangan datang lagi kemudian ruku baru ikut lagi begini. Itu sudah tidak dapat. Kita ikut ruku ketika imam itu masih dalam posisi ruku. Adapun ketika dia sudah berdiri, langsung kita takbiratul ihram. Kalau kita tidak sedekap, langsung kita lepaskan juga tangan, mengikuti apa keadaannya imam pada waktu itu. Ketika imam sementara sujud, takbir, kemudian kita turun ke bawah, maka itu tidak terhitung lagi satu rakaat, tapi kita harus tambah tergantung berapa yang kurang dari sholat-sholat yang ketinggalan dari kita. Apa contohnya? Bahwa masjid ini penting ada majelis taklimnya, Pak. Tidak sedikit di antara jamaah itu kita lihat ketika berwudu, Pak, pada hari ini adalah sesuatu yang sifatnya mungkin sudah puluhan tahun kita lakukan. Tapi masih ada yang ketika berwudu, tidak basah sikunya. Kemudian ketika dia membasuh kakinya, karena kebetulan enak sudah air keran, kita kasih begini saja. Si goyang-goyang saya di situ. Padahal mestinya kan itu diusap, ya. Mohon maaf, saya dikasih masuk ini, ya. Setelah itu sampai betul-betul basah. Nah, bagaimana hukum fikihnya kalau orang yang tidak sempurna wudunya itu? Wudu itu adalah merupakan syarat sahnya salat. Kalau syarat yang tidak terpenuhi secara hukum fikih, otomatis ibadah salat kita itu secara hukum fikih juga tidak sah. Jadi saya bisa katakan tidak sah salatnya Bapak kalau wudunya tidak sempurna. Bayangkan kalau sampai sikunya disiku, ya masih ada seperti tempat dulu di sini yang kosong. Makanya tidak mengapa orang berlebihan dalam membasuh, tidak apa-apa lewat sedikit. Daripada sampai sini. Karena ilal marafati sampai ke siku maksudnya masuk di dalamnya siku. Begitu juga mata kaki ilal ka'bain sampai ke mata kaki, masuk ke mata kaki pada bahagian paling atas. Jadi bukan 50% yang pertengahan. Karena itu juga ilah. Jadi pertengahannya dibagi dua mata kaki, sebahagian di bawah basah, yang bahagian atas tidak basah, itu belum sempurna, harus disempurnakan. Nah, di tempat yang seperti inilah kita bisa banyak menemukan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan kebutuhan kita. Kemudian dikatakan di sini jamaah sekalian, walihada kanat imamatul masajid ala qismain. Imamatul bunyan wa siyanatuha wa imamatul bismillah. Oleh karena itu memakmurkan masjid itu ada dua macam. Yang pertama, memakmurkan dalam arti pembangunan masjid itu dan menjaga bagaimana supaya masjid itu menjadi nyaman ditempati untuk beribadah. Yang kedua adalah memakmurkan dalam arti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus padukan, Pak. Alhamdulillah kita capek-capek membangun masjid. Setelah kita membangunnya, berusaha untuk sholat di tempat itu. Insya Allah yang rajin nyumbang tapi tidak ke masjid itu sudah dapat pahala. Tapi belum sempurna. Bahkan boleh kalau ada orang yang pernah membangun masjid satu tempat, sengaja dia datang ke tempat itu, Pak, untuk pergi melihat masjid itu dan untuk dia sholat di tempat yang dia bangun. Itu banyak orang-orang Arab yang datang dari Timur Tengah biasanya, Pak, yang memberikan bantuan masjid itu, Pak, biasa ke daerah biasa kemana? Itu untuk sekedar pergi melihat apa masjid yang dia bangun itu sudah jadi. Dia tinggal berhari-hari, 1-2 hari itu untuk sekedar dia tempati sholat yang di tempat itu. Jadi itu yang paling sempurna, Pak, yang membangun masjid kemudian dia tempati juga untuk sholat. Kemudian walihada syu'ati shalawatul khamsu wal jumu'atu fil masajid wujuban inda aktsari ulama wa istihbaban inda al-akhirin. Kemudian karenanya disyariatkan sholat 5 waktu di masjid. Karenanya disyariatkan sholat 5 waktu di masjid. Maka
hukum daripada sholat jamaah yang dilakukan di masjid itu ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan fardu ain, ada mengatakan fardu kifayah, ya, ada mengatakan sunnah muakkadah. Itu tiga. Jadi fardu ain artinya setiap kaum muslimin harus sholat jamaah. Nah, itu yang paling tegas. Yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu dia juga wajib, tapi apabila ada sebahagian kaum muslimin yang sudah melaksanakannya, maka yang lainnya itu sudah terbebas dari dosa. Tapi kalau dalam sebuah tempat ada masjid, kemudian ada masyarakat, kemudian tidak dilaksanakan sholat jamaah, maka itu sama hukumnya ketika ada orang yang meninggal kemudian tidak ada orang yang mengurus. Banyaknya kita ini, tapi tidak ada yang mengurus itu jenazah, hanya tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak dikuburkan. Maka mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah, termasuk dalam hal ini menghadiri sholat jamaah sebagai pendapat ulama yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Dan yang ketiga yang mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu bukan sunnah biasa-biasa. Makanya dipakai istilah ulama sunnah muakkadah. Dia ada sesuatu yang hukum asalnya sunnah, kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi bukan sunnah biasa-biasa. Muakkadah itu yang ditegaskan atau yang dikuatkan. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Oleh karena itu, untuk level para sahabat Nabi SAW, bahkan Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan sholat jamaah selama hidupnya, terkecuali kalau umpamanya ada udur-udur tertentu, lagi keluar kota, lagi kemana. Tapi selama Nabi di Masjid Nabawi itu tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Bahkan di saat Nabi sakit dan tidak mampu lagi untuk memimpin jamaah, disuruhnya Abu Bakar untuk menjadi imam, dan Nabi SAW tetap menjadi makmum di saat dia sudah sakit pada waktu itu. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa terlepas dari tiga pendapat ini, sunnah muakkadah, fardu ain dan fardu kifayah, yang jelas bagi yang kita tidak melaksanakan sholat jamaah itu, kalau tidak ada itu, sungguh dia mendapatkan kerugian yang sangat luar biasa. Demikian yang sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan kajian daripada ayat ini, masih bersisa pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.